Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ustadzah Siam selaku Kepala MIT Bakti Ibu, yang kami hormati jajaran guru dan karyawan MIT Bakti Ibu, serta Ananda Solih-Solihah dari kelas 1 sampai kelas 6 yang Ustadzah sayangi. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam dan juga nikmat sehat sehingga kita dapat berjumpa dalam kesempatan apel pagi hari ini. Sholawat serta salam kita aturkan kehadirat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Nah, solih-solihah, pada kesempatan pagi hari ini Ustadzah akan sedikit berbagi tips dengan kalian ya. Tentang apa? Yaitu tentang tips sukses PAS, nah, atau penilaian akhir semester 1. Nah, hari ini adalah hari pertama PAS ya. Sebelumnya Ustadzah ingin tanya, bagaimana persiapan kalian? Apakah semalam kalian sudah belajar? Atau mungkin hari ini bangunnya kesiangan karena hari Senin masih capek setelah weekend? Nah, sekarang Ustadzah mau bagi tips ya. Silakan kalian dengarkan apa saja sih tips supaya sukses dalam menjalankan PAS. Oke, yang pertama solih-solihah ya. Cek jadwal ujian kalian dengan baik ya. Jangan sampai salah melihat jadwal ya. Misalkan hari ini jadwalnya tema 1. Nah, jadi jangan sampai salah kalian membacanya tema 2. Nah, kalau salah membaca, pastinya kalian juga salah belajar ya. Nah, jadi pastikan jadwal kalian sebelum H-1 dengan benar. Dicek ya, benar-benar dicek. Nah, setelah itu, kalau sudah lihat jadwal, kalian pasti belajar ya. Nah, kalau sudah belajar, insya Allah persiapan PAS akan lebih maksimal lagi. Nah, kemudian yang kedua yaitu bangun lebih awal. Mungkin sebelum PAS, hari-hari biasa, sekolah biasa kalian bangunnya kesiangan. Nah, coba dari PAS ini kalian biasakan untuk bangun lebih awal ya. Apalagi untuk kakak-kakak kelas 6 ya. Karena PAS-nya online di sekolah. Jadi harus berangkat lebih awal ya. Nah, jadi kalian harus lebih semangat lagi ya. Bangun subuh, sholat subuh, bertilawah, kemudian mandi ya, supaya lebih bersemangat lagi ya. Jangan lupa untuk sarapan ya. Sarapan itu penting ya. Untuk kakak-kakak kelas 6 ya, sebelum berangkat sarapan dulu ya. Karena kalian akan mengerjakan di sekolah. Nah, untuk adik-adik kelas 1 sampai kelas 5 juga seperti itu ya. Meskipun kalian kerjakan di rumah, tetap sarapan pagi. Baik, untuk yang ketiga, pilih tempat ujian yang nyaman. Nah, ini untuk adik-adik kelas 1 sampai 5 ya. Kalau di rumah mungkin biasanya ada adiknya atau ada kakaknya, saudaranya yang suka berisik mungkin di rumah ya. Nah, kalian coba cari tempat yang nyaman ya. Karena kalian akan mengerjakan ujian ya. Jadi, usahakan ya minta tolong ayah atau bunda menyiapkan kamar atau ruangan untuk mengerjakan soal PAS. Nah, untuk kakak-kakak kelas 6, nah, kalau di kelas tetap ya harus mematuhi peraturan PAS ya. Di ruangan tidak boleh gaduh karena bisa mengganggu teman-teman yang lainnya. Baik, untuk berikutnya yaitu siapkan perangkat dengan baik. Nah, karena kita ujiannya masih online ya teman-teman ya, masih menggunakan gadget ya, mungkin HP atau laptop. Nah, kalian harus ya, ini wajib sekali nih, kalian siapkan perangkat dengan baik. Apa saja Us? Oke, yang pertama ya, misalkan sebelum berangkat untuk kakak kelas 6, jangan lupa ya gadgetnya ya, HP-nya atau laptopnya di-charge ya, supaya tidak kebingungan ketika di kelas. Misalkan baterainya habis atau mungkin kita jaga-jaga ternyata listriknya mati ya. Nah, kan takut kalau kejadian seperti itu. Jadi sebisa mungkin disiapkan dari rumah ya untuk mengisi baterai atau daya HP atau laptop. Nah, untuk adik-adik juga seperti itu ya di rumah ya, supaya kalian tidak terganggu dalam mengerjakan, sebaiknya diisi dulu ya daya perangkatnya. Baik, yang kelima yaitu mencermati petunjuk ujian. Nah, pasti ya Ustadz Ustadzah sudah menyampaikan apa saja sih
yang harus kalian taati dalam melaksanakan PAS? Nah, pasti yang pertama apa, solih-solihah? Betul sekali, kalian harus mengerjakan dengan jujur ya. Apa saja sih jujur itu? Nah, tidak boleh mencontek, betul sekali. Nah, kalau di kelas biasanya ustadzah atau ustadz yang menjaga sudah mengingatkan kan, tidak boleh mencontek temannya. Begitupun di rumah, meskipun yang mengawasi hanya ayah bunda, tapi kalian tidak boleh bertanya jawaban, harus mengerjakan sendiri ya. Dan juga apa? Tidak boleh melihat buku, betul sekali, karena kalau melihat buku sama halnya dengan mencontek. Juga misalkan melihat internet, nah itu juga tidak boleh ya. Itu juga bisa loh kalian lakukan di kelas ya, misalkan untuk kakak-kakak kelas 6 ya. Nah, tidak boleh curang seperti itu ya. Meskipun kalian bisa melihat internet, bisa membuka internet, tapi kalian tidak boleh melakukan itu, karena itu adalah bentuk kecurangan atau tidak jujur. Nah, yang berikutnya yaitu mengerjakan dengan teliti dan sungguh-sungguh ya. Jadi tidak usah tergesa-gesa ya. Waktu yang diberikan ustadz ustadzah insya Allah cukup ya untuk kalian mengerjakan dengan sungguh-sungguh, dibaca dengan baik, pelan-pelan ya. Kalau untuk matematika mungkin kalian bisa mencoret-coret dulu ya, mengerjakan dengan cara-cara yang diajarkan seperti itu. Nah, untuk tips yang terakhir ya, tips ke-6 ya, ini adalah tips yang paling penting solih-solihah ya, yaitu berdoa. Nah, setelah kalian berikhtiar, berusaha dengan belajar, kemudian mengerjakan dengan sungguh-sungguh, dan yang terakhir adalah berdoa. Nah, ini paling penting ya. Jadi kalian dapat berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk apa? Dilancarkan, dimudahkan dalam mengerjakan ujian. Nah, selain kalian yang berdoa, kalian juga harus meminta doa kepada orang tua, betul sekali. Karena apa? Doa orang tua adalah doa yang salah satu doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, untuk kakak-kakak kelas 6, sebelum berangkat, kalian minta izin dulu kepada orang tua seperti biasa, kemudian salim, dan juga jangan lupa apa? Minta doa restu ya, supaya dimudahkan dalam mengerjakan ujian. Begitupun solih-solihah ketika kalian sudah selesai PAS, nah itu adalah tinggal kalian bertawakal kepada Allah ya, meminta Allah supaya mendapatkan hasil yang terbaik dengan berdoa. Nah itu ya solih-solihah ke-6 tips sukses PAS atau penilaian akhir semester 1 tahun ini. Nah, dari 6 tips yang sudah ustadzah sampaikan, ustadzah berharap kalian dapat termotivasi dan juga memacu semangat kalian untuk lebih berdisiplin lagi dalam pelaksanaan PAS. Oke, sekian dari ustadzah. Semoga ustadzah doakan kalian dapat mengerjakan PAS dengan baik, kemudian mendapatkan hasil yang terbaik juga. Terima kasih, semoga PAS kali ini lebih baik lagi daripada PAS tahun kemarin. Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.